Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin. Di video kali ini berbeda dengan video-video aku sebelumnya, karena di video kali ini aku akan memenuhi tugas dari kampus, yaitu dari mata kuliah kajian prosa fiksi. Dan langsung aja kita bahas tentang salah satu materinya, yaitu dasar kajian prosa fiksi. Dasar kajian prosa fiksi itu aku akan jelasin, itu ada 3 poin. Yang pertama itu apa sih itu teks sastra dan juga teks non sastra. Yang kedua, apa sih itu ragam ilmu sastra dan juga genre sastra. Yang terakhir yaitu akan membahas tentang pendekatan dari sastra. Oke, kita langsung aja masuk yang poin yang pertama, yaitu apa sih teks sastra dan juga teks non sastra. Teks sastra sendiri bisa dibilang teks sastra apabila karya tersebut mengandung kreasi imajiner atau terdapat kreasi imajinatif oleh pengarang. Oleh karena itu, teks sastra juga bersifat subjektif yang diproduksi untuk hiburan. Menurut Orech, dalam sastra dikenal bersifat nikmat dan juga bermanfaat. Sastra bisa dinikmatin siapa saja, di mana saja, kapan saja. Mulai dari isi, penyampaiannya, sampai aspek-aspek keindahan yang lainnya. Serta dapat bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkannya, memahaminya, dan juga pembaca teks sastra itu sendiri. Sastra sendiri lahir pada sebuah masyarakat yang mengangkat kisah-kisahnya, sehingga secara tidak langsung sastra juga sebagai cermin peradaban pada sebuah zaman. Yang kedua yaitu teks non sastra atau bisa disebut dengan teks ilmiah, adalah suatu yang bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Oleh karena itu, teks non sastra tidak boleh mengangkat objektivitas dari penulis, dan teks non sastra menjelaskan ke situasi formal apa yang ada, dan itulah yang ditulis dalam teks non sastra itu sendiri. Dari penjelasanku tentang teks sastra dan juga teks non sastra tadi, kita bisa simpulkan ada 2 perbedaan teks sastra dan teks non sastra. Yang pertama kita bisa lihat dari sifatnya. Sifat dari teks sastra itu bersifat subjektif karena sastra diciptakan oleh pengarang dan pengarang memiliki hak penuh dalam menciptakan suatu karya sastra. Dan teks non sastra itu bersifat objektif karena karya ilmiah ini diperoleh oleh fakta-fakta yang sudah ada dan disepakati kebenarannya secara umum. Perbedaan yang kedua yaitu kita bisa lihat dari periode suatu karya. Yang pertama yaitu karya sastra dapat dinikmati kapanpun meskipun berbeda zaman, karena dalam karya sastra tersebut terkandung nilai-nilai yang masih relevan untuk dipelajari dan dipraktekkan. Berbeda dengan karya non sastra, akan terus berkembang dari waktu ke waktu, dan teori-teori yang baru akan mematahkan teori yang lama. Poin yang kedua yang akan kita bahas adalah ragam ilmu sastra dan juga genre sastra. Kita akan bahas dulu dari ragam ilmu sastra ya. Ragam ilmu sastra itu dibagi menjadi 3, yaitu sejarah sastra, kritik sastra, dan juga teori sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan citra sastra sejak awal pertumbuhannya hingga pengembangannya sekarang. Yang kedua yaitu kritik sastra. Kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang berfungsi untuk memberikan penilaian baik buruknya sebuah karya sastra. Dan yang ketiga yaitu teori sastra. Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang berisi studi ilmu sistematis yang mengenai kaidah, prinsip, asas, konsep, dan teori. Selanjutnya yaitu kita akan bahas genre sastra. Genre sastra juga dibagi menjadi 3, yaitu ada puisi, prosa, dan juga drama. Puisi sendiri adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, penyusunan bait dan baris yang berbahasanya terlihat indah, padat, dan juga penuh makna. Yang kedua yaitu prosa. Prosa adalah suatu karya sastra yang bentuknya tulisan bebas, panjang, terurai, dan tidak terikat berbagai aturan. Inilah yang membedakannya dengan puisi. Kalau puisi itu harus terikat dengan irama, rima, penyusunan bait dan barisnya. Dan terakhir yaitu drama. Drama adalah
genre karya sastra yang menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan juga dialog yang dipentaskannya. Oke, poin ketiga yang akan kita bahas adalah pendekatan dalam sastra. Pendekatan dalam sastra itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pendekatan mimetik, pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, dan juga pendekatan pragmatik. Kita akan bahas dulu yaitu pendekatan mimetik. Apa sih itu pendekatan mimetik? Pendekatan mimetik adalah cara pendekatan ini dilihat dari sisi bahan yang digunakan dalam cerita. Bahan cerita dalam sastra ialah tiruan alam nyata. Kita akan lihat dari contoh dari kata yang ada dalam karya sastra yaitu cangkir. Cangkir dalam karya sastra itu bisa dimaksudkan adalah yang digunakan untuk minum atau tempat untuk minum. Hal ini itu sama halnya dalam dunia nyata yaitu cangkir adalah tempat minum. Oleh karena itu, sastra adalah tiruan dari alam nyata. Yang kedua yaitu objektif. Objektif adalah cara pendekatan ini dilihat dari isi karya sastra itu sendiri. Seperti karya sebuah novel, maka pendekatan ini melihat isi novel tersebut. Ketika kita melihat novel, maka novel tersebut memiliki susunan unsur pembangunnya. Pendekatan ini akan mendekati karya sastra secara objektif sesuai dengan apa adanya unsur-unsur pembangunnya. Yang ketiga yaitu pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah cara pendekatan dari sisi ekspresivitas penulisnya. Pendekatan ini melalui atau bisa dilihat dari sebagai ekspresif psikologi seseorang, atau pendekatan ini untuk menemukan hubungan unik antara cara penceritaan dan juga pengaluran dengan emosi penulisnya itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah cara pendekatan ini dilihat dari pembacanya. Respon pembaca karya sastra ini yang dijadikan pijakan bagi pengembangan pendekatan ini. Seperti itulah penjelasan aku tentang dasar kajian prosa fiksi. Jika kalian ingin bertanya, kalian boleh komen di bawah. Dan juga kalian yang ingin menambahkan materi tentang kajian prosa fiksi bisa komen juga di bawah. Dan terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.